Selamat pagi, senang sekali saya Rosmi Rahma kembali menjumpai Anda dalam program Redaksi 33. Kami akan menyajikan informasi penting untuk Anda dan berikut di antaranya. Kita awali Redaksi 33 edisi kali ini. Kritik terhadap Badan Penelitian Pembangunan Daerah atau Balitbangda Kalimantan Timur ternyata tidak hanya terkait usulan anggarannya yang dianggap terlampau kecil, tapi juga tidak hidupnya kemitraan lembaga itu dengan para pihak seperti Dewan Riset Daerah yang dulu pernah ada. Badan Penelitian Pembangunan Daerah Kalimantan Timur kini dipimpin Abdullah Sani menjelang penyusunan rencana APBD Kaltim tahun 2021. DPRD mengundang instansi itu untuk mengetahui lebih jauh apa yang akan dilakukan Balitbangda tahun depan. Ketua Komisi 3 Hasanuddin Mas'ud mengkritik Balitbangda yang mengajukan anggaran terlalu kecil, hanya sekitar 8 miliar rupiah. Ekspektasi anggota Komisi 3 cukup tinggi terhadap Balitbangda yang membayangkan lembaga itu sangat strategis sebagai otak dan pemikiran yang menjadi sumber kebijakan Pemprov Kaltim ke depan. Jadi kita juga agak kaget ternyata pagunya kecil, 7,5 miliar saja. Padahal kalau kita dari Komisi 3 menganggap Litbang ini kan penelitian dan pengembangan daerah. Nah ini kita tadi sorotin kenapa sangat kecil. Nah ini yang sementara kita bicarakan. Tidak hanya Hasanuddin Mas'ud yang memiliki ekspektasi tinggi terhadap peran dan fungsi Balitbangda, tapi juga anggota DPRD lainnya Sarkowi Fezahri. Menurut politisi dari Partai Golkar ini, Balitbangda perlu menghidupkan kembali Dewan Riset Daerah yang sudah lama mati lantaran tidak ada yang mengurusnya. Dewan Riset Daerah adalah lembaga yang diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi dalam berbagai bidang, selain para akademisi juga kalangan profesional. Di bawahnya Litbang itu kan selama ini ada mitra yang disebut dengan Dewan Riset Daerah. Jadi Dewan Riset Daerah itu melakukan kajian, pengkajian berbagai macam hal, isu-isu strategis yang ada di Kalimantan Timur, yang di dalamnya Dewan Riset itu ada para pakar ya, lintas stakeholder. Jadi ada dari akademisi, ada pelaku usaha, ada guru, ada politisi, ada praktisi. Nah, kita tadi minta kepada Litbang supaya Dewan Riset Daerah Kalimantan Timur itu kembali diaktifkan. Karena sejak tahun 2015 itu tidak aktif lagi sampai sekarang. Nah, sementara perannya sangat ditunggu dan di dalam forum-forum nasional dan internasional, provinsi di Indonesia itu Dewan Risetnya berkembang. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Kalimantan Timur masih punya banyak permasalahan dalam soal anggaran. Salah satunya Dinas Kehutanan yang pada tahun 2020 berpotensi menumpuk silpa atau sisa lebih perhitungan anggaran sebesar 107 miliar rupiah. Rapat dengar pendapat Dinas Kehutanan Kaltim dengan DPRD Kaltim membuka persoalan anggaran yang dialami instansi itu. Pada tahun 2020, total dari anggaran yang dialokasikan bakal tak mampu dibelanjakan, sebesar 107 miliar rupiah. Kepala Dinas Kesehatan Kaltim Amrullah berkelit, terjadinya sisa lebih perhitungan anggaran atau silpa itu lantaran terhalang aturan dari pemerintah pusat, khususnya 3 kementerian, Keuangan, Kehutanan, dan Menteri Dalam Negeri. Terkait dengan serapan kita yang
agak agak besar Silpa kita karena adanya aturan-aturan yang harus harus kita ikuti, misalkan seperti yang ditentukan oleh PMK, Peraturan Menteri Keuangan, di mana Menteri Keuangan mengatur begini. Kita nggak bisa. Misalkan kita mau beli mobil tangki, di sana nggak ada, ya nggak boleh gitu. Nah, jadi ya itu kesulitan kita. Jadi kewenangan untuk provinsi itu Pak? Oh iya, ya harus diatur di sana. Ada 3 kementerian yang mengatur. Kementerian Keuangan, Kementerian Pertanian, dan Kementerian Mendagri gitu. Nah itulah yang menyebabkan kami mengalami kesulitan di dalam pengelolaan. Sehingga Silpa dari tahun 2017. Iya, itu berlanjut terus Silpa itu. Karena diatur. Silpa cukup besar di Dinas Kehutanan terjadi terus-menerus setiap tahun. Sayangnya sejauh ini tidak ada langkah penyelesaian ataupun upaya agar terhindar dari benturan aturan pemerintah pusat dengan kebijakan daerah. Menurut anggota Komisi 2 DPRD Kaltim Sutomo Jabir, problem anggaran yang terjadi di Dinas Kehutanan lantaran adanya aturan pemerintah pusat yang berubah-ubah. Tadi kan bertanya, kenapa sih dana dana Silpa banyak di Dinas Kehutanan ini kan? Ternyata dana Silpa ini itu akumulasi dari tahun-tahun sebelumnya, dari 2017, 2018, 2019, 2020. Yang tiap tahun pasti jadi Silpa karena tidak bisa digunakan. Aturan penggunaan dana dana SDA DR, dana DBH untuk dana reboisasi ini berubah-ubah tiap tahun. Kalau dulu sebelum sekitar tahun 2016 itu 50% harus digunakan untuk penanggulangan kebakaran misalnya kan, atau bencana hutan. Kemudian 2017-2018 sudah bergeser, tidak ada lagi dibatasi bahwa harus digunakan sekian. Nah, tahun 2020 dana sekitar 107 miliar itu tidak bisa terpakai karena belum keluar peraturan Menteri Keuangan lagi untuk mau digunakan apa lagi duit ini. Ada duit tapi tidak bisa. Problematik belanja di Dinas Kehutanan ini perlu penyelesaian agar tidak terjadi terus-menerus sepanjang tahun. DPRD setuju agar ada upaya penyelesaian dengan pemerintah pusat karena kebijakan dalam DBH atau dana bagi hasil itu merugikan daerah. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Operasi Zebra Mahakam mulai dilaksanakan jajaran polisi lalu lintas Polresta Kota Samarinda. Salah satu target operasi Zebra ada di depan terminal Sungai Kunjang. Namun, pihak kepolisian lebih mengedepankan tindakan persuasif dan edukatif. Agak berbeda dengan operasi Zebra Mahakam sebelumnya. Pada masa pandemi COVID-19, jajaran Polresta Kota Samarinda lebih mengutamakan mendisiplinkan warga pengendara kendaraan. Para sopir dan pengendara sepeda motor diberikan edukasi terkait penggunaan safety belt, larangan menelpon sambil mengemudi hingga memakai masker sebagai bentuk mencegah peredaran virus corona. Operasi Zebra Mahakam sudah dimulai 26 Oktober dan berlangsung 2 minggu hingga 8 November. Namun, di balik aksi pendisiplinan pengendaraan kendaraan bermotor, disisipkan juga kegiatan sosial seperti membagi masker dan penyemprotan disinfektan pada kendaraan-kendaraan. Di Terminal Sungai Kunjang Samarinda, jajaran Satlantas Polresta Samarinda bersama relawan melakukan penyemprotan terhadap bis angkutan luar kota. Penyemprotan disinfektan mulai dari bagian luar mobil hingga di dalam mobil. Kegiatan sosial lainnya berupa tes urin, ini untuk mengetahui secara acak bagaimana kecenderungan pengendara, apakah ada yang memakai narkoba. Dari 15 sampling yang dites urinnya, kata Kasat Lantas Polresta Samarinda Kompol Ramadhanil, semuanya negatif. Operasi Zebra Mahakam 2020, yang mana untuk operasi Zebra kali ini kami dari kepolisian lebih memfokuskan terhadap kegiatan preemptif dan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas maupun penyebaran COVID-19. Nah, kayak sekarang di Terminal Sungai Kunjang, kami dari Satlantas Polresta Samarinda bekerjasama dengan Dinas Perhubungan
dan relawan-relawan yang ada di Kota Samarinda ini melaksanakan kegiatan preventif guna menekan angka kecelakaan lalu lintas dan penyebaran COVID-19, yang mana kami melaksanakan kegiatan pengecekan kesehatan bagi sopir-sopir angkutan umum, sekaligus kita juga melaksanakan pengecekan urin secara sampling kepada sopir-sopir apakah ada yang terindikasi pengguna narkoba. Dan kami juga melaksanakan kegiatan pengecekan kelayakan kendaraan bersama Dinas Perhubungan, dan bersama rekan-rekan relawan yang ada di Kota Samarinda kami melaksanakan penyemprotan cairan disinfektan kepada kendaraan angkutan umum sehingga mungkin dapat mengurangi virus-virus yang mungkin menempel di kendaraan. Tim Kaltim TV, Hardin melaporkan. Mari kita memerangi virus corona dengan mematuhi imbauan pemerintah. Stay at home. Di masa pandemi muncul layanan pijat bayi dengan penerapan protokol kesehatan. Satu ruangan hanya 3 bayi yang dilayani dan tetap menjaga jarak aman. Pijat bayi dengan menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker dan face shield untuk menghindari penyebaran COVID-19 di Kota Balikpapan. Para bayi dan ibunya ini harus mengikuti aturan terkait protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemilik spa bayi, dari mencuci tangan hingga mengisi formulir untuk mengetahui kesehatan pengunjung. Lantaran tidak sedikit pengunjung yang datang setiap harinya membawa bayinya untuk dipijat. Petugas yang melakukan pemijatan bayi juga sudah memiliki surat kesehatan dan setiap bulannya melakukan tes cepat atau rapid test. Jika pengunjung dari luar daerah, pemilik spa bayi menolak sebelum melakukan isolasi mandiri. Kemudian kalau dari segi customer, biasanya kami melakukan screening. Jadi setiap customer yang datang itu harus reservasi. Kemudian saat reservasi kami minta data dan kuesioner. Jadi mereka harus mengisi kuesioner, apakah dari luar kota, apakah sedang sakit, dan lain-lain. Ada beberapa pertanyaan di situ. Nah, kalau memang ada yang tidak memenuhi syarat, misalnya dari luar kotanya itu contohnya yang kayak dari Jakarta, Surabaya, daerah-daerah yang seperti itu, kota-kota seperti itu, biasanya kami sarankan untuk isolasi mandiri dulu, setelah itu baru datang. Jadi kami tidak segan-segan untuk menolak sebenarnya, karena ya itu tadi, demi menjaga ya, saling menjaga, karena bukan hanya dari kami ke bayinya tapi juga dari customer ke kami gitu. Untuk mengurangi penumpukan dalam satu ruang hanya 3 bayi yang dilakukan pemijatan sehingga jarak tetap terjaga. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Separuh Jalan Jenderal Sudirman ditutup lantaran pekerjaan parit. Petugas lalu lintas Polresta Balikpapan mengatur jalannya arus lalu lintas agar tidak terjadi kemacetan. Separuh Jalan Jenderal Sudirman harus ditutup sebagian lantaran adanya pekerjaan parit yang dilakukan oleh Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan. Pembuatan parit ini mulai dikerjakan pada Rabu malam Kamis. Untuk arus lalu lintas, Satlantas Polresta Balikpapan menempatkan personilnya untuk mengatur jalannya lalu lintas di saat jam-jam padat kerja, sehingga tidak terjadi kemacetan. Namun, jika terjadi penumpukan arus lalu lintas, maka arus lalu lintas dialihkan. Pekerjaan drainase ini ditarget selama 30 hari dan dikerjakan pada malam hari pada pukul 22.00 hingga pukul 5 subuh.
Pekerjaan dilakukan malam hari lantaran adanya penggunaan alat berat. Dengan pengerjaan gorong-gorong atau drainase di Jalan Jenderal Sudirman, ini sudah dimulai dari tadi malam ya. Jadi dari malam sudah dilakukan pembongkaran di median jalan, khususnya di Jalan Jenderal Sudirman APT Pranoto ini. Ini salah satu kegiatan dari Dinas PU Kota Balikpapan untuk melakukan pembuatan drainase di wilayah sekitar Jalan Jenderal Sudirman. Di sini untuk setelah kita melakukan koordinasi dengan pihak terkait atau dari Dinas Perhubungan sendiri, estimasi pekerjaan selama 30 hari ke depan. Namun kami juga sudah melakukan upaya-upaya mengantisipasi apabila terjadi kepadatan arus. Untuk pekerjaan sendiri juga sudah kita koordinasikan dilaksanakan atau dikerjakan pada saat malam hari, jadi tidak mengganggu arus lalu lintas maupun keselamatan karena ada alat berat yang harus digunakan untuk melakukan pembongkaran beberapa median untuk meneruskan lubang atau gorong-gorong drainase mulai dari belakang Polres sampai dengan nanti ke arah ke laut ya. Satlantas Polresta Balikpapan terus melakukan pengaturan lalu lintas hingga arus lalu lintas sepi. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Hari ini kita ada kegiatan untuk membungkus sembako untuk dibagikan ke masyarakat yang membutuhkan karena COVID-19 ini. Semoga kita sukses semua. Harus kerjasama yang bagus. Pancasila! 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 Satuan Tugas Penanganan COVID-19 memberikan izin dibukanya kembali bioskop di Kota Balikpapan. Namun beberapa aturan harus diterapkan oleh pengelola bioskop. Gugus Tugas COVID-19 Kota Balikpapan memberikan izin untuk dibukanya kembali bioskop yang ada di Balikpapan per Rabu 14 Oktober 2020 yang dituangkan dalam Surat Edaran Nomor 440/532 yang ditandatangani Wali Kota Balikpapan selaku Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19 di Kota Balikpapan. Dalam surat edaran yang dibacakan oleh Wali Kota Balikpapan pada penyampaian perkembangan penanganan COVID-19 di halaman Pemkot Balikpapan, ada beberapa hal yang harus dipatuhi oleh pengelola bioskop, yakni tidak melakukan aktivitas makan dan minum selama di ruang teater, pemesanan tiket melalui online, memberikan tanda jarak di kursi, menjaga kebersihan filter AC, film hanya dibatasi 2 jam, dan jumlah maksimal penonton hanya 50%. Bioskop Pak, Aturannya gimana Pak? Kenapa? Aturannya seperti apa Pak nanti Pak? Dia kan bioskop kan sudah pernah simulasi. Jadi sekarang dibuka dengan catatan pertama kapasitasnya hanya 50% dari kapasitas bioskop. Ya, kedua yang kursinya harus diberi tanda kali yang tidak boleh didudukin. Kemudian tidak boleh ada pemesanan makanan dan minuman di dalam bioskopnya. Ya kemudian AC-nya harus dijaga filternya dan filmnya tidak boleh lebih dari 2 jam gitu. Kalau dan itu kapan mulai beroperasi Pak? Dibatasi juga Pak, kalau filmnya 2 jam. Kenapa? Kalau filmnya cuma boleh 2 jam berarti operasional nggak boleh. Operasional bioskop nggak boleh sampai malam atau bagaimana? Oh, itu kan sekali putar. Berapa kali putar Pak? Kalau untuk bioskop nanti Pak katanya kan kemarin sempat 3 kali dalam sehari Pak. Iya, tapi kan ya 3 kali hanya nanti
dilakukan pembersihannya sebelum di putaran yang kedua harus dilakukan lagi penyemprotan dan sebagainya. Berarti tetap dibatasi 3 kali Pak dalam sehari? Iya, iya. Pak, berarti kapan mulai berlaku Pak? Hari ini. Penerapan disiplin protokol kesehatan di bioskop ini dilakukan untuk mencegah penyebaran COVID-19. Selain itu juga untuk menghidupkan kembali roda ekonomi Balikpapan. Dari Balikpapan, Muhammad Idris, tim Kaltim TV. Meskipun di rumah saja, kita tetap selalu menjaga kesehatan, cuci tangan, menggunakan hand sanitizer. Ingat, mulailah dari diri sendiri. Komisi 2 DPRD Kaltim menanggapi serius usulan penambahan modal sebesar 100 miliar oleh Perusda Kelistrikan. Bahkan secara khusus mengundang pihak manajemen perusahaan itu untuk rapat dengar pendapat, menyampaikan rencana bisnis listrik untuk masa depan. Dalam suasana pembahasan APBD Kaltim tahun 2021, Komisi 2 DPRD Kaltim masih mengagendakan rapat dengar pendapat dengan Perusda Kelistrikan. Rapat digelar terkait adanya usulan dari Perusda untuk menambah modal baru 100 miliar yang bersumber dari APBD Kaltim tahun 2021. Direktur Utama Perusda Kelistrikan Kaltim Abdurrahman Syeret mengakui adanya usulan diajukan kepada pemerintah dan DPRD Kaltim. Usulan itu terkait penambahan modal baru untuk pengembangan bisnis listrik oleh Perusda, yaitu pembangunan listrik tenaga surya, tenaga biomasa, dan tenaga sampah. Ada mengajukan penambahan modal dari Pemerintah Provinsi 100 miliar. Untuk tahun 2021. Itu udah kita lakukan tahun 2018. Sudah disetujui oleh RUPS bahwa pemerintah akan 100 miliar, tapi karena kondisi keuangan yang belum memungkinkan sehingga belum sampai sekarang belum dicairkan. Nah, dari situlah yang tadi saya paparkan ke Komisi 2, peluang 100 miliar itu kita akan gunakan apa gitu loh. Nah, itu yang kita paparkan. Sudah Pak? Sudah. Salah satunya Pak? Ya, itu pembangkit listrik rooftop. Rooftop itu atap, PLTS atap, kemudian PLTS sampah. Jadi kita akan mengolah sampah menjadi energi. Kemudian satu lagi biomasa, limbah dari perkebunan sawit menjadi energi. Ada yang lain? Itu yang kita ada. Oke, nama panjangnya? Ya, nama Abdurrahman Syeret. Abdurrahman. Ketua Komisi 2 DPRD Kaltim Feridiana Hurakwang mengakui adanya usulan penyertaan modal baru. Dari pertemuan itu diperoleh informasi ada keinginan Perusda Kelistrikan mengembangkan usaha pengadaan listrik karena kebutuhan sangat tinggi. Feridiana menjelaskan, manajemen Perusda Kelistrikan memaparkan dari penambahan modal 100 miliar akan mendapatkan dividen ke kas daerah sekitar 4 miliar per tahun. Tahun 2020, Perusda Kelistrikan mengembangkan bisnis tenaga surya untuk memenuhi kebutuhan perkantoran pemerintah di Kaltim. Rencananya dipasang 200 panel tenaga surya dan diharapkan menjadi pilot project kepada masyarakat untuk pengembangan pemanfaatan tenaga surya. Mereka mengajukan 100 miliar. Setelah kami rapat tadi mendengar penjelasan, jadi bukan untuk menambah saham yang ada di PT Cahaya Fajar Kaltim yang selama ini kita sudah masuk ke saham di situ kurang lebih 96 miliar untuk saham di PT, karena yang diajukan ini adalah untuk membuka core bisnis baru, yaitu tadi yang saya bilang kurang lebih tiga kegiatan itu. Jadi tadi juga kami meminta penjelasan tentang cash flow-nya dengan tiga core bisnis baru ini, bagaimana cash flow terutama untuk PAD kita begitu. Jadi kelihatannya memang kalau ini bisa berjalan mulus, PAD kita lumayan. Dengan modal 100 miliar itu kita bisa mendapat PAD sekitar 4 miliar dalam 1 tahun kalau itu memang berjalan.
Belum ada kepastian apakah usulan suntikan modal baru tersebut disetujui atau tidak. Komisi 2 DPRD Kaltim masih membahasnya lebih dalam, terutama menyangkut ketersediaan anggaran dalam APBD Kaltim tahun 2021. Tim Kaltim TV, Heriman dan Hardin melaporkan. Cara mudah beriklan digital di Kaltim TV. Yang pertama, jadilah sahabat Kaltim TV. Dengan Rp1 juta, para sahabat mendapat 20 kali tayang di slot berita kamu. Dengan 20 detik dapat menjangkau 20.000 penonton. Anda beruntung karena mendapat kesempatan perdana dari kami. Ayo jadilah sahabat Kaltim TV. Demikian redaksi 33 edisi kali ini. Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel YouTube dan fanpage Facebook Kaltim TV. Jangan lupa selalu patuhi protokol kesehatan. Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.